Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Lampunya dimatiin aja bang. Pusing gua ngeliatinnya putar-putar. Dah matiin, jangan dimatiin dalam penginnya, antengin. Malaikat ke silo. Dah antengin dah. Tuh nyerongin apa itu, mangga apa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca sholawati bil qulub bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa afiyatin abadai wa nuril absari wa diyaiha. Sallu ala Nabi Muhammad. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Saya awali tausiah saya menggunakan sholawati bil qulub biar hati kita dilembutkan sama Allah. Jadi asbabiyah menjadi asbabiyah untuk menerima hidayah dari Allah. Wabil khusus buat saya yang ngomongnya dan buat jamaah yang mendengarkannya. Bapak kalau pengajian kalau tanpa dibuka dengan hati kita yang jernih, hati nurani yang bersih, kadang-kadang pengajian cuma jadi bahan tempat untuk kita bahan kesinggung. Ada orang kesinggung besoknya berhenti ngaji. Ada yang ustadz dibenci, gedeg sama ustadz gara-gara ustadznya nyindir. Padahal mah bukan nyindir, karena memang hatinya yang tertutup untuk terima hidayah dari Allah. Makanya saya buka dengan sholawati bil qulub. Mudah-mudahan kita semuanya jadi asbab hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mukarram yang terhormat Bapak Kepala Desa Rawakalong, Bapak Haji Wardi. Iya Kang, makasih Kang. Ya kelapa mulu dari tadi. Ya makasih. Jarang-jarang kelapa disuguhinnya sama tisu ya. Ada tisu ongkoh. Iya. Kita doakan Bapak Kepala Desa Bapak Wardi, Bapak Haji Wardi beserta keluarganya senantiasa ada dalam rahmat dan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Juga seluruh aparatur pemerintahan desa senantiasa ada dalam rahmat dan keberkahannya Allah. Al-Mukarramin, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para tuan guru yang nampak hadir di tempat ini, kita doain mudah-mudahan guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, dan terus bisa membimbing kita untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ada guru-guru kita bisa gelap hidup ini. Ya, makanya doain guru-guru kita biar panjang umur, ya biar sehat semuanya, ya. Seluruh jajaran panitia penyelenggara peringatan Maulid dan juga para donatur yang mensukseskan acara pada malam hari ini, kita doain mudah-mudahan tambah berkah umurnya, tambah berkah rezekinya, tambah berkah ilmunya, istiqomah dalam ibadahnya, maut dalam keadaan husnul khotimah. Jadi gitu Bapak Ibu. Doain mah orang. Apa Islam di luar negeri kayak kita nggak ada. Tahlilan adanya di Indonesia. Coba di luar, di Arab dah bid'ah. Ya makanya kalau mati di Indonesia untung, biar kata banyak dosa didoain tahlil mulu 7 hari. Belum ditambahin sama baca Quran. Di sini ada baca Quran nggak? Anu yang suka ngajiin? Iya itu bisnis itu. Lagi mana nggak bisnis orang 7 malam 7 juta gimana ceritanya? Tadarus mah di masjid nggak ada hitung-hitungan. Iya, udah gitu digilir lagi sejam.
Sejam. Masalahnya kalau ngajiin Pak Lurah lewat sejam domah turun. Iya, patatain aja tinggal atu. Iya, dulu saya pengalaman gitu dulu. Iya, asal ada yang mati alhamdulillah. Iya, bisnis tanah merah. Ini mohon maaf Pak Lurah, Pak Haji, ini mah di Cibubur ini mah. Ada budaya. Di sini sama begitu. Yang ngaji suka dibisnisin. Orang Cibubur kayak aslinya orang sini. Tapi memang ini uniknya kita di Indonesia itu. Apa aja bikin acara. Dan diakui tidak diakui Persatuan Republik Indonesia NKRI bisa bersatu gara-gara umat Islam. Kenapa? Islam selalu ketemu. Bukan timbang bulan Maulid ya. Kalau di kampung saya mau hajatan, maulidan. Di sini ada nggak begitu? Iya, mau nikahan muludan, mau kawinan muludan, mau hitanan muludan, gunting rambut muludan, mau cerai. Ada nggak yang mau cerai muludan? Gitu. Dengan acara kayak begini, oh hebat ini. Apa coba? Apa aja terjadi persatuan umat kayak gini? Silaturahim terjadi. Roda perekonomian gara-gara maulid mantep Pak Lurah. Oh, sampai ke aqua laku. Aqua, tukang tenda, tukang lampu, son. Iya kiai bener. Iya bener. Iya kalau nggak ada muludan mah ya Allah bener. Iya bener. Sampai ditembak pisan gua. Iya. Ini termasuk kiai. Sekarang baru hidup lagi, kemarin waktu corona hampir. Iya Pak, bener Pak Haji lah bulan corona mah waktu corona ya Allah najis gue umur gue mah kagak mau nemu lagi bulan corona. Musim corona kayak begitu ya Allah boro-boro bisnismen ustad nganggur. Lah model saya syuting kagak ada, ceramah kagak ada. Lah coba. Yang mati kagak ditahlilin. Iya, lah tukang kain kapan nganggur diganti sama kresek. Amil nganggur Amil lagi nggak ada kerjaan. Corona mah masya Allah dah sampai dagang beras sih gua. Iya Pak Lurah saya sampai dagang beras. Pas beras datang bantuan dari pemerintah turun najis beras gua nggak laku. Mudah-mudahan nggak nemu lagi gua kayak begitu dah. Iya, tapi alhamdulillah sekarang mah udah 2 tahun terakhir ini alhamdulillah hidup lagi. Nah inilah hebatnya Islam di kita Pak. Makanya budaya-budaya kayak begini nggak bisa jangan dihilangkan. Kenapa? Sebab mempersatukan umat itu susah. Lurah aja kalau pengen nyatuin warganya kudu ngundang pakai surat. Atau acara begini, dibang-dibang pamflet doang, lah datang orang. Hebatnya umat Islam Indonesia. Gitu. Coba ngundang ibu-ibu. Lah kalau ngundang ibu-ibu beda Pak sama bapak-bapak acara pengajian. Coba bapak-bapak bikin surat undangan 100, yang datang Pak 10. Tapi kalau ibu-ibu ngundang 10 yang datang 100. Nah emang. Kalau acara bapak-bapak, ibu-ibu pasti ada. Tapi kalau kalau ibu-ibu bikin acara bapak-bapak, ya ada-adanya. Bener. Hebatnya ibu-ibu tuh. Ibu-ibu mah kalau punya rumah tangga nih, rumah tangga punya anak 3, lakinya meninggal, sampai gede bisa ngurus tuh anak. Kalau ibu-ibu mah. Tapi kalau punya anak 3, ibunya mati, wah, bapaknya masih hidup, anak 3 telantar. Iya, bener. Makanya pertanyaan saya Pak, Ibu, mendingan laki duluan apa mending bini duluan yang mati? Daripada anak lu telantar. Bu, gue tanya, mendingan laki apa mending bini yang mati duluan? Laki. Gue tanya sekarang nih, Pak, mending bini apa mending laki yang mati duluan? Bini tuh. Jadi laki sama bini pada nyumpain. Nyah kalau gitu mendingan mati aja bareng. Mending mati bareng kan jadi yatim tuh, piatu jadinya. Itulah hebatnya ibu-ibu tuh. Ibu-ibu mah. Lagian juga Pak Lurah ada santunan janda tua, nggak ada duda tua mah. Makanya bener Pak, mendingan mati laki duluan Pak, bener. Iya.
Ada santunannya sih janda tua, duda mah nggak ada. Sampai mati kelebakan dewekan di rumah sih. Iya. Janda tua mah ada. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, makanya peringatan Maulid ini adalah hal yang positif, termasuk tahlil. Itu nggak bisa dihilangkan. Itu budaya. Dan budaya tahlil itu sudah ada sejak abad 14 Masehi. Kalau 7 bulan adanya pada abad 3 Masehi udah ada kalau 7 bulan. Kalau tahlilan itu baru ada sekitar 14. Abad 14 adanya tentang tahlilan. Dan itu adanya di Indonesia. Di luar kita nggak ada. Dan dengan peringatan Maulid ini kita ngaji. Gitu. Kan ngaji kita macam-macam. Ada ngaji mingguan, seminggu sekali disebut mingguan. Ada yang ngajinya setahun sekali kayak begini nih. Muludan, Rajaban. Ada orang nggak pernah ngaji, giliran Maulid mah datang Pak Lurah. Karena baliknya dapat berkat. Tahu di sini dapat berkat apa kagak? Iya. Ustadz yang ceramah datangnya semangat Ustadz. Pak Lurah, kalau bulan Maulid, iya baliknya juga dapat besek. Gitu. Makanya saya sampaikan tadi bahwa memperingati kelahiran Nabi itu gampang. Yang susah itu mengamalkan apa yang dilahirkan oleh Nabi, akhlak. Gitu. Dan kita berharap Nabi bilang orang yang banyak di penghuni surga itu, Nabi bilang ini hadisnya, penghuni surga itu banyak masuk surga itu gara-gara dia akhlaknya yang benar. Dan banyak umat Nabi Muhammad yang masuk neraka gara-gara 2 lubang, lubang mulut sama lubang anu. Lubang anu. Sebab anunya berarti anu dia. Tuh. Masuknya neraka. Makanya kita pengen masuk ke dalam surganya Allah. Pertanyaan saya, mau masuk surga? Mau masuk surga Bu? Bang mau masuk surga? Kapan? Mau kapan? Kata Nabi, orang yang pulang dari pengajian meninggal dunia masuk surga tanpa hisab. Mau? Ya nggak jadi matinya dah. Kita pengen masuk surga, apa modal kita masuk surga coba? Ini ngaji kita nih. Apa modal kita masuk surga? Iman, takwa, ibadah. Iya, oke, ibadah. Coba kita kaji diri kita masing-masing. Ini ngaji gini kita. Kita pengen masuk surganya Allah, ngandelin ibadah sholat kita, Pak Lurah. Perasaan sholat kita mah jarang benernya, jarang husuknya. Kapan coba husuknya kita Pak Lurah? Pas takbiratul ihram doang. Asal lupa buar udah acak-acakan udah. Pernah nggak Bapak Ibu sholat begini nih? Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini rakaat ketiga, keempat ini. Iya karena budu perasaan mah ketiga dong. Iya karena saya ini buku keempat. Pernah nggak sholat begitu? Pernah apa sering? Di najis gua. Ketiga keempat buku udah rakaat yang ketujuh. Pernah nggak kita sholat begitu? Nah itu sholat kita model begitu coba. Pengen masuk surga. Ada lagi ibu-ibu sholat begini. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Teng 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 teng. Ya tukang bakso lewat, tukang bakso. Ya kan Abu dia tukang bakso itu kan enak banget. Ini nasor ya udah lewat dia jauh. Coba itu. Raganya di rumah. Raganya di rumah, arwahnya maruhnya ngikutin gerobak bakso. Malah Pak Lurah, mohon maaf Pak Lurah, Pak Kiai, mohon maaf. Kita mah sholat, ya Allah kunci hilang aja ketemu lagi sholat. Lah itu nyari kunci dari jam 8 pagi nggak ketemu lagi rakaat kedua sholat zuhur coba. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Buset di atas lemari tuh kunci. Lah coba itu. Sholat kita model begitu. Kenapa kita bisa sholat kayak begitu? Mohon maaf Pak Lurah. Kenapa kita sholat begitu? Karena hati kita kosong. Ruh kita mah nggak sholat, jasad kita doang yang sholat. Di masjid raganya, ruhnya mah gentayangan. Kita mah sholat sama orang kesurupan hampir mirip. Nggak ada ruhnya disempatin orang. Coba.
Itu sholat yang ditanya adalah ruh bukan jasad. Jasad mati dikubur. Kenapa kita yang sholat cuma ruh deh, cuma jasad doang, ruh kita nggak sholat? Ntar subuh belajar sholat sama ruh. Ustadz, gimana jasad bisa gerak kalau tanpa ada ruh? Iya, ruhnya jasad mah bisa gerak gara-gara ada ruh, tapi itu ruhnya nggak memiliki kekuatan untuk ibadah sholat. Pak, mohon maaf, kita mah sholat gerakan sama bacaan Pak, bukan karena husu, emang otomatis. Asal nungging ya subhana rabbiyal azim, asal berdiri sami Allah, asal sujud nungging ya subhana rabbiyal a'la. Tuh, sholat kita mah begitu. Kadang-kadang atahiyat aja lagi atahiyat baca Fatihah, ingat-ingat wala dolin ngacung. Mana tuh lampu tuh? Begitu. Khusyuk kita dari mana sholat kita khusyuknya? Baca kuliah aja belibet. Surat yang paling banyak perapatannya kan kuliah. Banyak orang yang keder nggak balik lagi. Abudun antum abud antum bodo amat Allahu Akbar. Itu namanya orang keder nggak balik lagi. Wah ganti nih, nggak apal gua tabat mah itu mah kuliah mah gua ganti sama tabat ya dah abilah habib wa tabat ya dah abilah habib wa tabat ya terus. Salat kita pengen begitu salat kita kata Allah fawailul lil alladzina hum an salatihim, yang kayak begitu Pak, yang ditolak sama Allah salat kita tuh. Makanya belajar kita ntar salat subuh, belajar ruhnya hadir. Bagaimana Ustaz caranya? Nih, hatinya biar ngisi. Saya kasih tahu. Kenapa waktu kita nih mohon maaf Kiai, begini-begini saya takut ngongkong ini. Ini saya pakai gamis Bu, bukan pakai daster ya. Kenapa kita bisa begitu? Coba lihatin. Waktu takbiratul ihram, sholli fardhul isya'i arba'a rakaati mustaqbila kiblati adaan lillahi ta'ala Allah. Mulut ngomong Allah, kedenger sama kuping, hati kan ngomong tuh. Aku niat sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Bar, dimana udah pak bar, udah acak-acakan tuh baru. Kenapa? Sebab waktu tadi ruh ngisi hati. Ya saya mah gimana caranya, semuanya nggak tahu artinya semua. Ikutin apa yang dibacain sama mulut, diikutin sama hati, biar hatinya nggak keisi sama ruh yang lain. Gitu. Belajar ruhnya biar sholat Pak. Bapak-bapak ada yang umurnya 50 tahun dari dulu sholatnya ngelamun mulu, berarti ruhnya kagak sholat-sholat. Ntar kalau mati yang dikubur jasad, ruh yang ditanya, lu suka sholat? Suka? Kagak, bedug. Digetokin sama malaikat. Kenapa? Jasadnya mah dikubur. Ini kita nih dari tanah. Lurah ntar mati dikubur di tanah. Kalau mati, kalau berasal dari tanah, dikubur dari tanah Pak Lurah. Sebab jasad kita ini ada 4. Ada tanah, ada air, ada api, ada udara di tubuh kita mah. Makanya kalau ada orang mati, wah kakinya udah adem, berarti udah apinya udah habis. Aduh, gua meriang, panas. Kalau meriang apa? Panas, dingin, berarti ada api, ada air, makanya panas dingin. Lu kentut mulu, wajar orang gua dari angin. Lu mah nggak sopan kentut lah, daripada kentut ditahan panas dingin. Lah kalau nggak senang ya pulangin. Makanya Pak Lurah, ada orang yang mati dikubur karena memang asal dari tanah. Ada orang yang matinya kebakar, emang ada apinya. Ada orang yang matinya meledung, naik pesawat. Ada yang pesawat apa itu? Adamer apa itu? Yang nggak ketemu-ketemu. Mati dia di kali ini, habis sama angin. Ada yang matinya tenggelam. Memang dia berasal dari air. Di tubuh kita makan ada airnya. Gitu, nangis air, pipis air, minum ke air. Boleh masuk Pak Eko, masuk. Hanya belajar sholat sama ruhnya. Dan kita nanti nih di yaumil qiyamah pengen dia mendapatkan syafaatul uzma, pengen mendapatkan syafaat, mohon maaf beribu maaf.
Syafaat mah nggak usah dimohonin. Kita sering tuh, Ustadz, Kiai, mudah-mudahan nanti kita di yaumil kiamah mendapatkan syafaatul uzma. Nggak usah dipinta syafaat mah. Kalau kita menjalankan syariat saja ajaran agama Islam, kalau kita menjalankan syariat ajaran agama Islam, pas dihisab kita kurang nilai amal kita, pasti dibantu oleh Rasulullah, disebutnya syafaat. Ini mah sholat kagak, ibadah kagak. Datangnya pas pengajian muludan doang, pengen dapat syafaat, lewat. Dan syafaatul uzma itu dapat semua. Mau orang muslim, mau non muslim, mau orang kafir dapat syafaat. Kapan itu? Waktu kita kumpul di Arafah, di padang mahsyar, di Arafah mah haji. Di padang mahsyar katanya kan matahari katanya 7 jengkal ya, gitu. Itu bener nggak Kiai? Katanya nyebutnya 7 jengkal katanya. Itu kenapa mesti 7? Sebab kita mah apa-apa 7 Pak. Kenapa gambaran matahari 7 jengkal? Sebab di hidup kita di alam dunia serba 7. Hari seminggu 7. Tawaf 7. Sa'i 7. Orang mati nuju hari. Orang bunting nuju bulan. Orang kata lubang kita ge ada 7, hitung we dewek. Mulut, hidung, mata, kuping, depan, belakang, sama kulit ari. 7 Pak. Dan tubuh kita pun 7 jengkal, hitung dewek ntar. Tapi pakai jengkalan dewek ya, jangan pakai jengkalan orang. Hitung 7 jengkal tubuh kita itu Pak. Jangan pakai tangan orang tapi ngitungnya pakai tangan sendiri. Lah kalau pakai tangan sendiri mah misalnya kita pinjam tangan daus mini, bisa 30 jengkalannya. Nah makanya hidup kita ini di alam dunia ini kita ibadah biar ada ini memang kajiannya sudah kajian ke arah ma'rifat. Tapi memang itu pentingnya buat kita belajar hidup, belajar sholat gitu biar bener sholat kita. Gitu. Dan sholat fardu yang 5 waktu mah jangan ditinggal. Jangan ditinggalin sholat fardu mah yang 5 waktu. Tapi saya yakin lah kalau yang hadir di sini insya Allah ahli ibadah ya. Iya Pak, bener Pak, ahli ibadah insya Allah yang hadir di sini. Makanya kalau yang orang yang ahli ibadah mukanya aja kelihatan tuh. Tuh mukanya kelihatan. Tuh udah gitu beda-beda lagi. Orang yang suka ibadah mah mukanya aja bercahaya. Yang suka sholat mah. Ini mohon maaf ya Bang, saya contohin, ada 2 orang hitam. Ini mohon maaf kalau ada yang hitam jangan kesinggung ya. Ada 2 orang hitam, yang satu suka sholat, yang satu enggak suka sholat. Beda Pak Haji, Pak Lurah, beda. Yang suka yang hitam enggak suka sholat, hitamnya hitam dop. Bahasa dop ngerti nggak dop? Bahasa Koreana ngableg-beg, buluk, burik. Tara sholat. Karena jalan tara sholat itu kudu ditanya, udah kelihatan mukanya. Tapi yang suka sholat biar kata hitam, hitamnya hitam metalik, glowing. Kayak ibu-ibu tuh mukanya suka pakai apa? French care, apa? Apa itu yang itu? French care apa? Iya itu. Iya, gue tahu screen care. Bini gue kemarin gue salah, gue pakein itu pada merah mukanya. Sholat fardu mah jangan ditinggal. Kewajiban yang paling utama itu. Makanya digoda sama setan sholat fardu mah 3 posisi. Sebelum sholat, lagi sholat, udah sholat digoda sama setan. Lagi sholat, sebelum sholat digoda sama setan. Apa godaan setan sebelum sholat? Males. Sholat apa yang paling males? Sholat apa? Sholat subuh sama isya, apalagi lohor, asar sama maghrib. Kabeh sholat mah males. Yang kedua lagi sholat digoda apa? Lupa kayak tadi itu. Yang kedua godaannya apa? Lagi sholat 1 lupa, 2 buru-buru. Itu godaan setan.
buru-buru. Kenapa bisa terjadi buru-buru? Pertama memang nggak nyiapin waktu buat sholat. Kita kerja itu nunggu waktu sholat, bukan sholat nunggu waktu kerja. Pak Lurah jadi kepala desa di apa ini? Kepala desa di Rawakalong. Pak Lurah jadi kepala desa, tugasnya menjadi kepala desa, nunggu waktu sholat. Coba balikin kerjaan kita, pemikiran kita. Kita mah Pak kadang-kadang sholat di antara jedanya doang, sisa waktu. Makanya sholatnya teu ecreug. Mudah ibu-ibu tuh yang suka nonton sinetron, sholat di antara jeda iklan. Iya. Waktu kemarin sinetron saya tuh Love Story tuh 1 jam tayang, itu 3 segmen iklannya. Itu ibu-ibu ada yang sholatnya segmen pertama wudhu ngambil mukena. Segmen kedua itu belum sholat Pak Lurah, duduk lagi di sofa tuh sambil mukenanya diselendangin. Segmen kedua tuh baru mukenanya dipakai, gelar sejadah, bukan sholat Pak Lurah, pindah duduk ke bawah gitu. Nah segmen ketiga baru sholat, itu juga PA, sholatnya depan TV. Itu godaan setan itu. Ya. Buru-buru sholatnya. Kenapa bisa buru-buru? Karena kita mah sholat nggak menyiapkan waktu. Coba siapin waktu sholat, rapih jadi kita tuh. Apalagi mohon maaf Pak Lurah, itu sholat terawih. Sholat terawih itu rata-rata di mana-mana ngebut gitu. Sampai ada pemilihan imam favorit. Siapa imamnya? Pak Ustadz Anu. Lama dia mah. Lama dia mah. Yuk sholat ke musola yang ini, musola apa masjid nih? Ya sholat ke masjid ini. Wogah gua mau masjid ini mah. Kemarin ge lama, semalam lama. Terawih di sini mah lama. Gua mah nggak mau sholat di masjid ini mah lama. Gua mau pindah ke masjid itu. Nggak tahu imamnya juga pindah ke situ juga. Terawih coba. Kenapa bisa ngebut? Karena memang nggak ada waktu buat sholat dia. Niatnya bukan niat ibadah itu. Coba lagi yang di Jawa tuh. Yang di mana? Di Indramayu di mana itu? Di Brebes. 23 rakaat 7 menit. Coba bayangin Pak Lurah. 23 rakaat 7 menit. Coba. Allahu Akbar. Assalamualaikum Muhammad Pak Allahu Akbar. Gua ilah. Sampai kelojotan tuh sholat. Coba perhatiin di YouTube. Nggak ada aki-aki sama nini-nini. Nggak nahan. Lah kita jangankan malaikat Pak Lurah, kita aja ngeliatnya pusing. Lah malaikat aja keder nulisnya. Gue catat ruku, udah itidah, gue catat itidah, udah sujud kata malaikat, gue checklistin semua dah. Makanya sholatnya nggak dapat pahala. Udah 40 menit Pak Lurah. Lanjut. Baru mukadimah Pak Lurah, ini belum isi, ini saya ngaji. Ini ceramah saya belum isi, ini baru mukadimah doang ini. Segini itu 40 menit baru mukadimah. Iya. Panitia kalau lewat dari kontrak kita, kontraknya cuma 1 jam Pak Lurah. Kontraknya 1 jam. Kalau lewat dari 1 jam Pak Lurah tanggung jawab. Oke Pak Lurah? Atau mau nyawer dulu silakan sini, nggak apa-apa. Sebab kontraknya 1 jam nih. Jam 1. Ya. Itu sholat begitu, bahaya itu sholat. Kita pengen masuk surga ngandelin puasa kita, ya Allah puasa kita mah tibang mindahin makan doang dari siang ke malam. Asa datang ya bedung mau, wah habis udah semua. Sampai nggak bisa napas acan. Wah ilah, sampai sendoknya ketelan. Zakat kita cuma mindah zakat kita sisaan dari sisa kita belanja. Haji umroh belum tentu. Coba. Lantas apa bisa kita nambahin? Yang pentingnya jalanin aja yang 4 itu. Sholat, puasa, zakat, kalau ada rezeki haji atau umroh jalanin itu. Masalah diterima nggak terima bukan urusan kita. Tapi kita itu namanya pokok utamanya. Tambahin sama kita dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi bukan maulidan, bukan muludan doang kecinta kita itu. Tapi harus ada ekspresinya dari kecintaan itu, ya baca sholawat lah. Baca sholawat.
Sehari bisa nggak sehari nggak kurang dari 100? Halo? Sehari bisa nggak kurang dari 100? Bisa nggak? Sehari 100 bisa nggak? Aduh kebanyakan, aduh jangan insya Allah dah, kalau insya Allah mah nggak percaya saya mah. Bisa apa nggak? Waduh Ustadz kebanyakan 50. Aduh Ustadz kebanyakan 10. Wah Ustadz masih banyak juga 1. Ya Ustadz 1 ge malas entong atuh janganlah. Ya baca selawat gitu. Nah itu penting buat kita. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan itulah ekspresi cinta kita. Kayak kita dulu waktu demenan kita sama pacar kita tuh, waktu kita pacaran dulu. Tapi anak dulu ya, orang-orang tua dulu. Kalau anak-anak modern sekarang mah nggak ngerti Pak, bisa bikin surat. Dulu kan kita kalau pacaran kirim surat ya Pak ya, Ibu ya. Iya, warnanya pink. Wanginya bunga kemboja, bunga kemboja mah kuburan. Bunga mawar. Iya, kalau dulu mah, kalau sekarang mah anak-anak nggak bisa bikin surat, mau udah WA aja. Gitu. Itu bentuk ekspresi kita, cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka inilah hikmah peringatan Maulid yang diadakan oleh panitia pada malam hari ini. Hikmahnya adalah kita mudah melaksanakan peringatan Maulid, tapi kita berusahalah untuk bisa menjalankan apa yang dilahirkan oleh Nabi. Di antaranya adalah akhlak kita, di antaranya adalah ibadah sunnah kita. Jangan sampai cuman maulid tapi nggak nambahin amalan-amalan hidup kita. Sampai tadi saya sampaikan itu semoga menjadi tambah ilmu, tambah amal. Sampaikan saya. Tambahan Pak, tambahin Pak. Habis maulid di sini nambahin ini, habis maulid di sana tambahin ini, tambah ilmu, tambah amal, dan tambah ibadah sholat sunnah. Ini kadang-kadang ada salah paham nih. Ini terakhir dari saya. Kadang-kadang ada salah paham bapak-bapak, kalau qobliyah Jumat dikerjain tapi ba'diyah Jumat ditinggalin. Kebalik Pak. Yang penting itu ba'diyah Jumat daripada qobliyah Jumat. Kadang-kadang kita habis Waalaikumsalam langsung pada pergi. Salah itu. Itu kayak Superman pakai sempak di luar. Terbalik maksudnya. Bahasa kasarnya mending enggak sholat sunat qobliyah Jumat daripada ninggalin sholat sunat ba'diyah Jumat. Ba'diyah Jumat harusnya 4, 2 di rumah, 2 di masjid. 2 di masjid, 2 di rumah. Kalau memang enggak bisa, di masjid aja 2 rakaat udah cukup udah. Jangan ditinggalin Pak. Ba'diyah Jumat itu penting. Jangan ditinggalin. Sholat sunat ba'diyah Jumat kerjain. Ba'da Isya Bapak, jangan ditinggalin tuh ba'da Isya. Gitu. Qobla Qobla subuh. Qobla subuh jangan ditinggalin. Sebab qobla subuh itu pahalanya sama dengan seisi alam dunia ini. Pengen kaya udah nggak usah ke Gunung Kawi, udah sholat sunat qobla subuh kaya. Kalau sampai miskin, sampai mati tetap miskin, emang nasib itu mah. Turunan ongkoh. Yang turunan susah memang belangsak sampai mati juga. Tapi kita dikayakan oleh Allah hatinya. Qobla subuh Pak, jangan ditinggalin. Ustadz, boro-boro qobla subuh Ustadz, saya mah sholat subuhnya aja 6:30. Sholat, biarin. Kata ayam, lah ada orang sholat duha pakai kunut, lah biarin. Gak apa-apa. Ustadz bangunnya jam 7 sholat. Ustadz saya mah sholat subuh jam 8 karena memang baru bangun, sholat. Sebab kita ditidurkan sama Allah, dibangunkan juga sama Allah. Jadi pas bangun sholat udah. Dan sholat mah jangan ditinggalin. Ustadz saya mah masih suka judi Ustadz, sholat di. Saya masih suka judi Ustadz, sholat di. Gimana sholatnya? Ya mau judi sholat. Ya Allah menangkan saya. Saya mau judi ya Allah. Boleh nggak berdoa? Ya boleh. Orang dia Tuhannya Allah, minta sama Allah padahal dia mau maksiat. Tapi habis sholat. Ntar habis judi sholat lagi. Ya Allah kalah. Lama-kelamaan dia juga malu. Masa gua judi minta sama Allah? Kan judi mah dosa. Dia haram kan sama agama. Malu gua sholat ongkoh, judi ongkoh mah. Gua sholat aja dah tuh gitu.
Ustaz, saya mah masih suka mabok Ustaz. Lah sholat bok. Sholat bok. Kapan? Entar kalau habis mabok. Sempoyongan. Udah sadar, aduh gue belum sholat. Sholat. Aduh habis sholat segar banget kayaknya enak nih mabok. Mabok. Ustaz, saya mah jablay Ustaz. Saya mah jablay Ustaz. Lu sholat belai. Sholat. Mau ngejablay, sholat. Ya Allah, mudah-mudahan banyak tarikan ya Allah. Habis ngejablay, sholat. Mau ngejablay, sholat. Kenapa kok bisa begitu? Masih mending maksiat juga, ibadah juga. Masih mending daripada maksiat nggak ada ibadah-ibadahnya. Ntar miring dia tuh, dosa semua. Masih mending sholat, maksiat. Sholat, maksiat. Paling keder tuh Raqib Atid. Ya begitu, jangan suka diharu-haru. Dah lu sholat kayak begitu belum tentu diterima. Lah jangan begitu. Justru orang yang bisa jadi ini mohon maaf Pak, bisa jadi orang masuk surga gara-gara dosa dan kita bisa masuk neraka gara-gara ibadah. Bisa jadi orang masuk surga gara-gara dosa. Kenapa? Gara-gara dia bertobat, sering judi, sering mabok, sering zina. Ya Rob, saya tobat ya Allah, nggak bakalan saya begitu-begitu lagi. Ya Allah ampunin dosa saya. Sholatnya jadi benar, sholatnya jadi khusyuk. Tuh masuk surga gara-gara dosa. Lo kagak sholat, neraka lo. Sombong gara-gara sholat, padahal sholatnya tadi tuh kunci hilang ketemu, rokaat kagak jelas. Makanya bisa jadi. Jangan suka ngeledek sama orang yang baru ibadah Pak, antepin. Kadang-kadang kan kita usil Pak Haji. Ada orang masuk masjid pantesan penter, lu sholat. Iya, pantesan penter, lu sholat. Lu ke masjid. Iya. Ada bocor, ada pakai tato-tato, hati-hati tuh kotak amal hilang, dia masuk. Padahal belum tentu mau nyolong kotak amal, siapa tahu mau nyolong ampli kan? Iya. Nah gitu dah ya hikmahnya peringatan maulid pada malam hari ini. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa ada dalam rahmat dan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang tutup doa siapa? Siapa? Hah? Ketua MUI, mana ketua MUI? Wah ketua, silakan ketua MUI naik ke sini. Enggak, kalau saya salam ntar bubar kiai enggak kebagian ngedoa. Iya kan amplopnya sampai amplop di sana. Ada siap kiai. Ada. Iya. Ntar baca Allahumma-nya tergantung bayarannya kiai. Ya, silakan kiai. Jangan dulu bubar Bu. Ntar kalau ada yang udah balik ntar saya doain biar dicekat memedi ntar jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La yu'afina ma wa yukafi mazida.
ya awwalu ya akhir ya qayyamatin ya arhamur rahimin wa ya mujibas sa'ilin wa ya sami'ad du'a bi barakati a'malina wa bi barakati asma'il husna istajib du'ana ya Allah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadika lati adrikna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil arwah wala jasadi fil ajsad wala qabri fil kubur. Allahumma ablig ruha sayyidina minna tahiyata wassalama. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tilyakil agyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadanil Mukhtar wa alil adhar wa sabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Allahumma salli abdullah salawati ala sayyidil makhluqatika nuril huda syamsi duha badril duja Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adada ma'lumatika midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna ghafalan dzikrikal ghafirun. Allahumma ighfir lana ya Allah ya ghaffar dzunubana wa dzunuba wali walidina warhamna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat naka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana taqabbal wa ausil haula'il a'mal ila hadrati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi asairil anbiya wal mursalin wa ibadillahis sholihin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ahlil kubur khususan ahlil kubur abaina wa ummahatina wa lihadza qaryatiha rawakallahu. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ja'alna ya Allah imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa ittiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya alima fi sudur akhrijna minaz zulumati ilan nur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin Rabbi habli dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya jabbar ya ghaffar ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna ya Allah ya sami'a du'a taqabbal minna du'aana wa amalana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bijahi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai, dan juga dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan undangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir atas ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Jufri. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu jamaah hadirin sekalian yang insyaallah Allah muliakan, kami informasikan bahwa kami menyediakan prasmanan hidayah